Shalom Lifehouse Family, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab saudara, catatan saudara untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Jadikan waktu-waktu yang singkat ini menjadi waktu yang sangat indah, konsentrasi, jangan terpecah fokus kemana-mana, tapi kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan bersama Pastor Ruli Simorangkir. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya kemas di dalam suatu judul yang menarik menurut saya. Judulnya adalah Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. Berangkat dari cerita tentang seorang Popeye, saya mau bicara tentang gairah. Apa sih yang nyebabin seseorang bikin hal-hal tertentu yang mereka bikin? Kenapa ya si A sekolah kedokteran, sedangkan si C lebih senang ngambil bidang hukum seperti saya ini? Ada banyak jawaban tentang kenapa orang itu bikin A atau B, kenapa dia sekolah hukum, kenapa dia sekolah kedokteran. Salah satu jawabannya adalah karena soal uang. Tapi jawaban ini juga nggak sepenuhnya benar ya, karena nggak semua orang bikin sesuatu karena uang. Kita menikahi pasangan yang sekarang kita menikahi, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah menikah, bukan karena uang, enggak. Banyak orang yang gabung sama Palang Merah Internasional tujuannya juga bukan karena uang loh. Padahal waktu mereka gabung sama Palang Merah Internasional, mereka harus pergi ke tempat-tempat bencana, mereka ninggalin tempat hidup mereka yang nyaman untuk ngebantu orang lain. Tujuannya bukan karena uang. Mother Teresa juga nggak bantu orang-orang miskin di India karena uang. Kalau gitu apa sih landasan sehingga seseorang melakukan hal-hal yang dia lakukan? Jawabannya adalah gairah. Gairah. Nah, balik lagi ke cerita Popeye tadi. Untuk Popeye, gairah yang ada di dalam diri Popeye itu adalah mengenai olive oil. Untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin ada yang dulu nggak sempat nonton Popeye. Kalau saya seneng banget nonton Popeye, tiap sore saya nonton Popeye waktu saya masih kecil. Jadi ada satu orang tokoh nih, katanya namanya Popeye. He is a sailor man dan dia punya pacar, kekasih, namanya Olive Oil. Olive Oil itu perempuan yang tangannya kecil, kakinya kecil, dan dianggapnya cantik banget sama si Popeye. Kecil, gemulai, seperti spaghetti. Nah, Popeye atau si Popeye dan pacarnya Olive ini seringkali diganggu sama satu tokoh namanya Brutus. Brutus ini naksir banget sama si Olive Oil. Dan Popeye sebenarnya laki biasa lah. Dia cinta damai. Dia nggak mau nyari ribut. Dia nggak mau cari masalah. Dan biarpun ada Brutus yang selalu ganggu Olive Oil, pacarnya si Popeye ini, Brutusnya gede, jahat, brewokan gitu. Popeye karena dia cinta damai, Popeye milih untuk diem aja deh, nggak mau berurusan sama Brutus. Tapi ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya di mana Popeye bisa tinggal diem. Batasnya adalah waktu Olive Oil keancam. Kalau Olive Oil udah keancam, Popeye nggak bisa tahan dan dia bilang, "That's all I can stand, and I can't stand no more," kata Popeye. Habis itu Popeye minum bayam, dia makan bayam, dia ambil kaleng, dia pencet kalengnya, keluar bayam, disedot pakai pipanya. Terus Popeye jadi orang yang kuat, tangannya diputar-putar, di sini keluar jadi bicep yang gede banget, dia pukul Brutus. Gairah yang kuat
menyebabkan seseorang melakukan hal-hal yang luar biasa. Dalam sejarah keluarnya bangsa Yahudi dari tanah Mesir, kita bisa menemukan apa yang jadi gairah Musa. Sehingga Musa yang sebetulnya hanya laki-laki biasa berbuat sesuatu yang luar biasa. Apa gairahnya? Gairah Musa adalah dia kepengen menyelamatkan bangsanya. Keinginan Musa untuk menyelamatkan orang lain. Itu gairahnya. Ditulis dalam Keluaran 2 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu, dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Nggak bisa. Begitu dia melihat saudaranya dipukul sama orang Mesir, di situ timbul gairah Musa. Musa udah nikmatin hidup di istana Firaun. Tapi waktu dia lihat bangsanya dianiaya, dia bilang, "This is all I can stand and I can stand no more." Langsung dia seperti Popeye. "I'm Popeye the Sailor Man, tut tut." Gak bisa. Walaupun dia pernah tinggal di istana Firaun, tapi nuraninya terusik atas penderitaan bangsanya. Dengan gairah yang seperti itu, kemudian Musa melakukan hal yang luar biasa. Ini yang dilakukan oleh Musa dan dicatat oleh Ibrani dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai yang ke-25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mesti mengerti betul seperti apa hebatnya Mesir di zaman itu. Dibanding dengan Israel, Mesir itu besarnya luar biasa. Israel sendiri itu kecil seperti debu. Kekayaan Mesir juga luar biasa. Dan sebagai salah satu penghuni istana, Musa bisa nikmatin apapun hampir tanpa batas sama sekali. Jadi kalau ngikutin maunya Musa, sebagai manusia biasa, Musa pasti milih untuk tinggal di istana Firaun. Tapi gairahnya melihat kesengsaraan bangsanya yang dianiaya, dia nggak bisa diem. Dia kepengen bikin sesuatu, gairahnya ini meledak. Bikin Musa tinggalin semua fasilitas itu dan tinggal di antara orang Israel yang gak punya apa-apa. Istilahnya mbambung, kalau istilah bahasa Inggrisnya, mbambung. Bukan siapa-siapa. Orang Israel tuh gak ada artinya sama sekali. Tapi buat Musa, it's okay, gak apa-apa. Nah, hebatnya di sini ya, dalam cerita ini, hebatnya tuh begini. Lihat ya, ada perasaan hati Musa. Katakan itu gelombangnya seperti ini. Perasaan hati Musa, gairah Musa itu punya gelombang. Gelombangnya begini. Dan apa gelombangnya? Gelombangnya adalah menyelamatkan Israel, menyelamatkan orang lain. Itu gelombangnya. Nah, perhatikan bahwa Allah juga punya gelombang yang sama. Gairah Allah itu juga sama gelombangnya Musa. Jadi gelombang yang sama ini, dua gelombang yang sama ini kemudian bersatu padu. Begitu dua kekuatan ini bersatu padu, kekuatan Musa yang sebetulnya nggak ada apa-apa, tapi bersatu di dalam gelombangnya Allah, dahsyat ledakannya, luar biasa dahsyat. Perhatikan apa yang saya katakan berikut ini. Inilah gelombang gairah dari Allah. Ditulis di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai ke 8. Saya bacakan.
Dikatakan begini, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Perhatikan berikut ini. Sebab itu, kata Allah, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dalam perjumpaan dua gairah ini, yang punya frekuensi yang sama, meledak seolah-olah ini seperti suatu Popeye moment. Popeye the Sailor Man. Bapak Ibu katakan, tut tut. Meledak. Dua perjumpaan gelombang gairah yang hebat. Bam, meledak. Habis. Mesir jadi kecil Mesir itu. Bahkan anak dari Fir'aun yang menganggap dirinya titisan dewa matahari, mati. Laut kebelah. Datang mana dari surga setiap hari, tiang awan, tiang api, gairah yang hebat. Kedua gairah yang hebat ini meledak luar biasa. Menjadi hal yang sangat mengagumkan. Pertanyaannya sekarang, apa gairah hidup kita? Sudahkah selaras dengan perasaan hati Allah? Gelombangnya sama gak? Hati Allah dari dulu sampai sekarang tetap sama. Apa itu? Memperhatikan umatnya. Bukan hanya memperhatikan, bahkan menyelamatkan umatnya. Merestorasi umatnya. Ini luar biasa. Kasih garis tebal di bawah kata merestorasi umatnya. Sekarang ini, apa yang dilakukan Allah sebetulnya adalah merestorasi. Dia bekerja keras untuk merestorasi manusia. Sehingga manusia yang dulu dicipta segambar serupa dengan dia kembali menjadi manusia yang kembali segambar serupa dengan dia. Itu dia. Kan dulu waktu Allah mencipta manusia, dia berkata, wah ini, lihatlah, wah ini, Tov Meot, lihatlah, sungguh amat baik. Pujian yang berasal dari Allah sendiri untuk manusia dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Wah ini, artinya kata lihatlah, Tov Meot, bagus banget. Tapi sekarang kan kondisi manusia hancur-hancuran. Nah Allah merestorasi, Allah sedang bekerja keras merestorasi kembali manusia sehingga manusia kembali ke dalam fitrahnya yang dulu itu. Nah, apakah kita punya gairah yang sama? Apakah kita punya kerinduan untuk bekerja bersama-sama dengan Allah merestorasi seluruh umat manusia? Loh Bang, tapi kan itu bukan kerjaan saya. Siapa bilang itu bukan kerjaan kita? Kita adalah rekan sekerja Allah. Melakukan apa? Melakukan restorasi yang sama. Nah yang mau dilakukan sekarang atau yang dicari sekarang adalah adakah manusia-manusia yang punya gelombang gairah yang sama dengan Allah? Yang sedang dilakukan oleh Allah sekarang ini adalah merestorasi. Dikatakan begini, Roma 8 ayat 29. Beberapa waktu yang lalu, sahabat saya, Robson Samosir, juga mengatakan hal yang sama.
Dia katakan kan waktu itu soal Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berkat yang luar biasa yang Allah sedang kerjakan untuk semua umat. Nah sekarang pertanyaannya kembali lagi. Saya ulang lagi pertanyaan ini. Apakah kita punya gairah yang sama untuk melakukan restorasi untuk semua orang? Dimulai dengan diri kita sendiri dan kemudian orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ia mau merubah pola pikir kita yang salah, yang menyebabkan kita selama ini mengarahkan hidup kita ke tempat yang salah. Bagaimanapun kita hidup di dalam dunia yang sangat materialistis kan, sehingga bagaimanapun sedikit atau banyak cara berpikir kita ini sangat matre. Sampai saya pernah lihat satu cerita di YouTube. Saya tuh suka ngikutin YouTube. Lucu cerita-cerita di YouTube tuh aneh-aneh kadang-kadang. Jadi ada satu ibu. Ibu ini punya anak. Katakanlah namanya anaknya perempuan. Namanya Desi. Suatu hari Desi bawa temennya ke rumah pulang gitu. Dikenalin sama ibunya. "Mah, ini mah." Namanya Imron. "Ini mah Imron." Terus ibunya bilang gini, biasa ibu-ibu kan. Siapa teman kamu itu? Kerjanya apa dia? Si Imron tulus-tulus saja, dia bilang begini. "Saya YouTuber, Tante." "YouTuber? Apa itu? Apa kerjamu? Dapat apa kamu?" "Desi, suruh pulang." Suruh pulang. Terus beberapa hari kemudian si Desi bawa temennya yang lain. Yang ini namanya Joni. Joni petantang-petantang. Bajunya dibuka. Petantang-petantang. Sombong banget orangnya. Pecicilan kalau bahasa Jermannya. Pecicilan. Udah. Didatang kan. Tanya lagi. Ibunya kan nyinyir lagi kan. "Siapa ini?" "Joni mah." "Joni, kamu kerja apa?" Joni bilang gini, "Enggak Tante, saya enggak kerja." Masih sombong juga orang itu. "Terus kamu ngapain?" "Saya enggak kerja Tante, sebab bapak saya yang punya hutan di Indonesia." "Joni, coba Desi ajak dong Joni makan." Aduh, gara-gara punya hutan se-Indonesia, Joni ajak makan. Bukannya, ya ini kayak bercanda sih. Tapi kan bukannya itu memang norma yang berlaku di tempat yang banyak kan. Saya masih ingat waktu saya masih muda dulu. Ibunya teman saya selalu nanya, "Kamu bapaknya siapa? Kamu punya apa?" Kira-kira begitu. Makin kita kelihatan dahsyat dengan segala kekayaan, ibu-ibu makin, "Oh iya sayang." Ya. Kan itulah norma yang berlaku. Sehingga orang masuk sekolah, pikirannya kan dipenuhi dengan bagaimana caranya bisa sekolah, supaya bisa jadi direktur, bisa banyak punya uang, bisa punya istri yang cantik, bisa punya anak-anak yang keren. Itu aja pikirannya. Gairahnya hanya itu. Gimana caranya bisa punya barang-barang bermerek, bisa punya liburan yang keren, menski. Yang begitu-begitu kan. Bagaimana caranya bisa main di salju sambil lempar-lemparan. Main salju. Itu terus pikirannya. Padahal gairah manusia yang diharapkan oleh Allah adalah sama-sama bekerja dengan Allah, menjadi rekan sekerja Allah, merestorasi seluruh umat manusia. Banyak orang yang gak sadar ini. Banyak orang yang ngerasa udah cukup dengan menjadi orang-orang beragama. Nyembuhin orang, bukannya jelek nyembuhin orang, tapi bukan itu yang jadi tujuan Tuhan. Nyembuhin orang, bangkitin orang mati. Kan banyak yang begitu sekarang. Enggak,
Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang bisa masuk kerajaan Allah. Tetapi kamu yang mengenal kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Gitu. Apa kehendak Bapa yang harus kita lakukan? Merenovasi sebanyak mungkin umat manusia. Bang, coba bikin contoh lagi bang, yang lebih gampang dicerna. Gini deh, kita sebagai, saya jawab dulu gini. Siapa sih yang mau direstorasi sama Tuhan? Pertama, kita. Kita direncanakan untuk direstorasi sama Tuhan. Supaya kemudian kita bisa merestorasi orang, gitu ya. Nah sekarang, bagaimana Allah mengharapkan kita? Bagaimana Allah merestorasi kita? Pertama, ini salah satu contoh aja. Bukankah setiap hari kita selalu berkata, dunia ini jahat, dunia ini nggak adil, dunia ini bengkok sebengkok-bengkoknya. Bukan begitu? Bahkan pengkhotbah berkata, tidak ada keadilan di muka bumi. Bahkan di tempat pengadilan pun tidak ada keadilan. Pengkhotbah katakan begitu. Dan sehari-hari kita lihat kenyataannya luar biasa jahatnya dunia ini. Kapan itu saya baca berita, ya ampun teganya. Ada anak kecil dipotong untuk diambil organnya. Mikir gimana orang-orang ini? Kok bisa sejahat itu? Manusia yang dicipta segambar serupa dengan Allah, kok bisa motong anak kecil untuk diambil organnya? Nah, di tengah-tengah dunia yang begitu jahat, menurut Bapak Ibu, tidakkah manusia mengharapkan keadilan? Orang nyari loh keadilan. Siapa ya punggawa-punggawa yang rela untuk menegakkan keadilan? Jawabannya kita. Maka pertama-tama ketika kita direnovasi, pertama-tama kita harus menjadi orang-orang yang adil. Orang-orang adil itu gimana sih bang? Yang gak memperlakukan karyawan dengan semena-mena. Simpelnya, Tuhan Yesus katakan begini. Simpelnya nih, Tuhan Yesus katakan begini. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Apapun yang kita berharap supaya orang lakukan ke kita, lakukan itu ke orang lain. Itulah orang yang adil. Berapa banyak yang seperti itu? Saya nggak peduli deh orang lain nggak adil. Saya nggak peduli dunia jahat. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya sendiri, apakah kita adil? Semua kekhawatiran, keputusasaan, dan kegelisahan di dalam diri banyak orang, itu bermanifestasi dalam bermacam-macam bentuk penyakit. Kanker misalnya. Kanker, banyak orang yang mengatakan, ini sih datangnya dari stres. Nggak terlalu jelas dari mana, stres. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Nah, maka diharapkan kita yang menjadi obat bagi orang lain. Yang orang bisa lihat begini, luar biasa ya, kamu baik banget. Saya bisa ngelihat Allah di dalam dirimu. Aku bisa lihat damai sejahtera di dalam kamu. Semua yang kamu omongin kebenaran. Semua penampilanmu itu bawa teduh. Orang cari yang seperti itu. Lewat kita yang ngasih contoh baik, maka orang berkata, aku mau kenal Tuhanmu. Aku mau datang ke Tuhanmu dan aku mau jadi orang yang saleh kepada Tuhanmu. Bawa aku. Nah, di situ yang dikatakan satu orang bertobat, seluruh surga bersuka cita. Karena satu orang bertobat. Siapa yang bawa mereka bertobat? Siapa yang merenovasi orang itu? Kita. Ya. Suatu kali saya baca tulisannya Steve Jobs tentang ketidakadilan. Steve Jobs datang ke pendetanya
Dia bawa sesuatu ditaruh di belakang punggungnya. Dia bilang begini, pendeta, Tuhan Maha tahu kan? Ya. Of course He is. He knows everything, my son. Oke, kalau gitu kira-kira Tuhan tahu nggak apa yang saya taruh di belakang punggung saya ini? Tahu? Of course tahu. Tahu nggak apa yang dibawa sama Steve Jobs? Dia bawa halaman depan dari Times Magazine. Di halaman depan itu ada gambar anak Afrika yang kurus kering. Leleran air mata ada di sini. Dagingnya udah nggak ada sama sekali. Cuma ada kulit dan hampir mati. Di depannya ada burung bangke yang udah siap matok anak ini. Begitu anak ini mati dimakan sama si burung bangke. Kemudian Steve Jobs berkata, kalau Allah Maha tahu, Maha adil dan Maha baik, kata Steve Jobs. Di mana keadilan, kebaikan Allah? Kenapa anak kecil yang gak bersalah seperti ini harus mati dengan cara yang seperti itu di Afrika? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau Tuhan adil, di mana keadilan Tuhan? Kalau Tuhan Maha baik, di mana kemahabaikan Allah? Karena ternyata dunia ini jahat, curang, bengkok, dan gelap. Jawabannya, keadilan Allah harus termanifestasi di dalam hidup kita. Itu yang saya sebut dengan merenovasi orang lain melalui kita. Kita harus punya hati seperti hati Allah yang rela menolong orang lain, memperhatikan kesulitan, berbuat kebaikan, membawa keteduhan, menjadi juru damai bagi banyak orang. Nah, sekalian saya mau jawab deh. Kenapa seolah-olah Allah diamkan ada benua yang begitu menyedihkan? Jawabannya begini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Allah sedang melakukan renovasi. Apapun yang sedang direnovasi pasti terlihat berantakan. Rumah yang lagi direnovasi pasti kelihatan berantakan. Tapi tunggu renovasinya selesai. Begitu renovasinya selesai, maka yang akan timbul adalah keindahan. Jangan pernah meragukan kebaikan Allah. Dia sedang melakukan renovasi. Tapi balik lagi kan pertanyaannya ke pertanyaan awal saya tadi itu. Apakah kita memiliki gairah yang sama dengan gairah Allah? Yaitu keinginan supaya kita merenovasi diri kita dulu. Kita jangan happy sekedar menjadi orang-orang beragama Kristen. Yang disebut dengan renovasi adalah kita dikembalikan ke dalam citra diri Allah. Itu. Apa sih maksudnya Bang? Tadi saya udah jelasin. Menjadi manusia-manusia yang adil. Manusia-manusia yang ngeremuk hatinya melihat ketidakadilan di tempat lain. Yang mau menolong, yang memperhatikan kesulitan orang, yang membawa keteduhan, membawa kedamaian untuk banyak orang. Itu yang disebut dengan renovasi dalam hidup kita. Nah, ketika kita memiliki itu, kita menjangkau banyak jiwa. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengatakan, tapi aku orang biasa aja. Aku gak bisa punya kapasitas seperti itu. Saya gak bisa bikin apa-apa. Saya tegaskan, Musa sesungguhnya juga hanya orang biasa. Tapi dia punya gairah. Kemudian murid-murid mereka juga adalah orang-orang biasa. Bukan siapa-siapa, bukan imam, hanya nelayan. Paulus juga bukan orang hebat sebetulnya. Pada saat sebelum ia dipanggil untuk kepentingan Yesus. Tapi ketika mereka semua ini punya gairah yang sama dengan gairah Allah,
yaitu menyelamatkan bangsa-bangsa. Nah, disitulah terjadi ledakan yang hebat. Kita adalah rasul-rasul Allah. Dikatakan, kamu adalah imamat yang rajani. Nah, ayo, kita ini adalah imamat yang rajani. Kita rasul-rasul Allah. Kita duta besar Allah. Maka kita bisa melakukan hal ini. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Kalau sampai saat ini kami belum memiliki gairah untuk merestorasi diri sendiri atau orang lain, kami mohon maaf. Karena selama ini kami belum tahu Tuhan. Tapi melalui pemberitaan ini, Engkau menegur kami dan kami menjadi mengerti harapan atau kehendak-Mu. Hari ini yang mau kami doakan adalah kiranya Engkau memberikan kami terus hikmat dan kekuatan supaya kami terus mengerti, kami terus bisa tune Tuhan dengan gairah-Mu. Sehingga kami nanti bisa memiliki ledakan yang hebat bersama-sama dengan Engkau menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk kepentingan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk memalingkan wajah-Mu dan memberikan berkat-Mu bagi kami semua. Kami arahkan hati kami naikkan tangan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa turun atas kita, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin.